selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak akan ngebahas sesuatu yang sangat bikin miris emak. Kenapa? Ini nih, di tahun 2025, tepatnya di bulan Februari akhir ini, ada salah satu konten kreator, tiktokers muda, wah dibilang begitu ya, anak muda Indonesia yang bernama Rizky Kabah kalau nggak salah, kalau salah kolom komentar tulis ya. Nah, ini membuat sebuah postingan di akun TikToknya dan kemudian viral banget. Isinya cuitannya atau isi akunnya adalah dia mengatakan bahwa semua guru itu korupsi. Kemudian dia ralat menjadi hampir kebanyakan semua guru atau bagaimana ya? Tolong di kolom komentar ya, emak dibantu ya. Nah, pertanyaan bikin emak miris adalah ini nih ya, ini adalah anak ini nih, kalau kita lihat ya, pembuat konten ini itu kalau nggak salah pakai dasi yang berwarna abu-abu muda. Kalau nggak salah berarti tingkatnya sekolahnya seharusnya masih SMA, SMK atau sederajat ya. Nah, persoalannya adalah ini emak miris banget gitu loh. Kenapa miris, Mak? Karena emak miris banget karena ini pertama, diksi dia, pemilihan katanya, tutur katanya, cara menyampaikan pendapatnya, cara dia berbicara itu miris banget ya. Kenapa? Itu menunjukkan nir etika. Dia tidak bisa memilih diksi yang tepat ketika untuk berbicara kepada siapa. Padahal ini levelannya sudah seharusnya, kalau berdasarkan dasi yang sekilas itu, seharusnya sudah di levelan kalau SMA atau sederajat ya, itu seharusnya sudah di dalam pembentukan karakter dia sudah hampir jadi gitu loh, atau sudah mau jadi bahkan. Jadi ini kebayang, Mak, dia ke depannya seperti apa ini anak. Jadi kalau banyak anak seperti ini dengan attitude, tingkah laku, cara bicara yang tidak mencerminkan Indonesia banget seperti ini, apa mau jadinya negara kita ke depan semacam itu? Apa mau jadi apa generasi emas kita? Ya, anak-anak muda ya, mak beritahu, kalian itu lahir dan besar di Indonesia dan memiliki warga negaraan Indonesia, ber-KTP Indonesia, diakui sebagai warga negara Indonesia, dipelajari ya nak, apa sih yang membuat kita berbeda ya? Kalau kita sama aja ya nggak ada negara-negara, nggak ada identitas sebuah negara. Paham tidak anak-anak baik? Nah, jadi gini ya, maksudnya emak adalah kalau misalnya kita sebagai warga Indonesia, kita tahu bahwa di Indonesia itu ada etika, ada unggah-ungguh yang harus dijaga, dalam bahasa Jawa unggah-ungguh atau tata krama, perilaku, adab. Dan kita itu bebas berserikat, berpendapat, berserikat dan berkumpul memang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Tetapi hak-hak kebebasan kita juga dibatasi oleh kewajiban-kewajiban dan norma-norma yang ada. Ya memang karena itu kita punya adat ketimuran. Kita bukan bangsa barat yang semudah aja kita ngumbar kata-kata tanpa kita pilah-pilah kepada siapa kita berbicara. Yang kedua, nah yaitu ya, jadi cara berbicaranya ya, tingkah lakunya, dan please kalau bisa laki gayanya ngomongnya seperti lelaki. Lelaki memang kadang ada yang lembut juga bicaranya, but still manly ya. Jadi jangan terlalu dalam istilah sekarang kayak nyinyir terus bergaya seperti gemulai gitu loh. Jadi ini mak kadang ada di Cina sekarang itu gemulai itu benar-benar dilarang dijilam. Oke, by the way, kita nggak ngomongin yang gemulai ya, kita ngomongin diksinya, pemilihan katanya, cara dia penyampaiannya itu bikin mak miris, nggak mencerminkan sama sekali Indonesianya. Karakter ini saya khawatirkan kalau banyak ditiru oleh anak muda, ini akan menjadi cerminan masa depan Indonesia. Oh my god, bisa kebayang tidak, negara yang kita jaga, kita perjuangkan, yang pahlawan perjuangkan selama ini akan berada di tangan-tangan kalian yang seperti ini gitu loh ya. Hanya nyinyir tanpa berdasar fakta, bukan masalah nyinyirnya, cara penyampaiannya. Oh my god, tolong tahu sopan santun adab ya. Kalian di sekolah ya nak, disekolahkan itu belajar etika. Jadi ini PR sepertinya buat bapak ibu guru juga ya, bahwa kita di sekolah kita tidak hanya mengajarkan anak-anak ilmu pengetahuan, tetapi ternyata adabnya anak-anak, perilaku, tingkah laku, tata krama, nilai-nilai adat ketimuran kita juga harus tanamkan kepada anak-anak biar tidak terjadi seperti anak ini lagi ya. Caranya Allahu Akbar ya, mohon maaf ya. Terus kemudian yang kedua adalah pola pikir.
Cara berpikir, ini anak sudah levelan up ya, middle ya, middle di tengah ya. Jadi mau menuju ke arah mahasiswa seharusnya. Pola pikirnya memang masih anak-anak, tetapi anak-anak yang bukan anak-anak banget kan. Sudah remaja yang menuju ke arah dewasa, masih remaja akhir mungkin ya, atau saya kurang tahu karena dia kelas berapa. Nah, jadi intinya adalah seperti ini. Pola pikir anak-anak muda ya, jangan mudah Anda itu termakan hoax ataupun informasi. Kalaupun nggak hoax ya informasi. Mengambil sepenggal informasi lalu kemudian menjadikan sebuah pembenaran. Terus kemudian menjadikan justifikasi. Kalau tidak tahu arti justifikasi, silakan cari di Mbak Google. Oke, jadi pembenaran, jadi justifikasi, terus dielaborasikan. Wah, emak gaya banget nih ngomongnya. Jadi kemudian dikembangkan. Ini pasti saya berpendapat begini hanya berdasarkan satu sumber. Wah, ini kalau pola pikir anak muda kita seperti adik ini ya. Bagaimana Indonesia ke depan? Jadi kalau anak-anak seperti dia ini akan memegang tampuk kepemimpinan misalnya, hanya dari satu sumber, hanya dari sekian menit sumber, lalu kemudian menjadi sebuah generalisasi ataupun apa namanya? Alasan dasar yang bersangkutan mengambil sebuah keputusan besar misalnya seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Jadi oke, ini miris banget. Kenapa miris tapi emak ketawa? Kadang emak bingung, ini diperlukan, ini kehadiran anak ini nih, kita tidak mau melihat isi kontennya ya. Oke, emak juga memposisikan diri sebagai teacher ya, sebagai guru misalnya. Tapi begini, emak bukan masalah isinya, tapi masalahnya adalah yang dipersoalkan adalah cara berbicara, cara penyampaian, pemilihan diksi, cara berpikir, pola berpikir. Ada yang salah dengan anak-anak muda sekarang. Boleh menyampaikan pendapatnya, tapi ada yang salah dengan cara anak-anak muda sekarang. Kita harus Bapak Ibu guru mungkin dan para stakeholders lain, para masyarakat semuanya yang kita cinta sama negara ini, yuk kita bersama-sama kita perbaiki masa depan bangsa ini dengan memperbaiki pola pikir anak-anak kita, dengan memperbaiki tata cara, nilai, adab, dan mengenalkan etika kepada anak-anak kita, agar ke depan dia tidak menjadi benalu, parasit, ataupun perusak nilai-nilai sendi-sendi nilai kita sebagai bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Jadi berkaca dari kasus anak adik ini ya, Reski Kaba, mungkin jadi PR buat kita semuanya ya, terutama para guru-guru, bahwa kita di sekolah tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi adab etika juga. Tolong kita harus ini kan, mungkin juga tembus ke Pak Menteri Pendidikan. Pak Menteri Pendidikan, tolong Pak Menteri, ini adab etika dan sebagainya, bagaimana caranya ini agar semakin ditekankan di sekolah, karena ini sudah sangat miris. Ini salah satu contoh yang tidak ada adab gitu loh, tidak ada etika, tidak ada budaya ketimuran yang dipakai oleh anak ini dengan cara berpikir yang sempit sekali, logikanya yang masih sempit sekali, tapi berani untuk mengungkapkan secara floor tanpa ada saringan atau apapun. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ini bisa dicontoh oleh banyak anak-anak muda Indonesia yang lainnya. Yuk kita jadi anak muda Indonesia yang produktif dalam berkarya, tetapi positif dalam berpikir, positif dalam bertutur kata, positif dalam mindset kita, cara pikir, positif di dalam tingkah laku kita, dan yuk kita jadi orang Indonesia yang baik dan benar. Oh ya, terus di luar dari case tiktokers viral ini ya, ada yang cuman mak sampaikan bahwa yuk kembali lagi terus kepada siapapun ya, bahwa di dunia ini Tuhan hanya menciptakan dua, ini selingan ya, intermezzo. Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan, tidak ada di antaranya. Nah, itu intermezzonya, tapi tidak ada hubungannya ya sama apapun, ini hanya intermezzo. Udah itu saja kayaknya, kita perbaiki yuk pola pikir, dan kemudian jangan mudah cepat marah ya. Kalau marah disaring dulu, jangan mudah ingin cepat viral, tapi melalui jalur yang tidak benar. Yuk kita belajar menjadi orang-orang positif untuk kebaikan Indonesia ke depan.